Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbana zidna ilma wa zidna fahman, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab tafsir suratil Fatihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang tafsir basmalah dengan cakupannya. Dan sekarang kita lanjutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillah. Alhamdu artinya adalah wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Yaitu ketika kita mengucapkan alhamdu, artinya kita sedang mengatakan, kita sedang menyifati sesuatu yang kita puji dengan sesuatu yang sempurna. Kita memuji, kita menyifati sesuatu yang kita puji dengan kesempurnaan, disertai dengan cinta dan pengagungan. Ya. Artinya kata beliau di sini, yakni annaka idza qulta ahmadullah. Apabila engkau mengatakan saya memuji Allah, artinya alhamdulillahi fa ma'naha asifuhu asafahu bikullil kamal. Aku menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, dengan semua kesempurnaan. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Alladzi la fawqahu kamal. Ya. Yang kesempurnaannya tersebut tidak ada lagi yang memuncakinya. Artinya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesempurnaan yang puncak. Wa ammal qaul bi anna al-hamda huwa thana'u bil jamil al-ikhtiyari fa hadza ghalatun. Nah, dalam kesempatan yang lain atau kadang-kadang kita membaca buku, terkadang orang menyifati, mengartikan alhamdu, ya, itu artinya adalah pujian dengan keindahan yang sifatnya keindahan tersebut sesuatu yang diusahakan. Jadi kan sifat itu ada sifat bawaan, ada sifat yang kita usahakan. Ada orang itu dari lahirnya dia dermawan, sudah bawaan. Kalau lihat orang minta mudah memberi. Sudah bawaan, tidak perlu dia dinasihati, tidak perlu dia dibacakan hadis, tidak perlu dibacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan memberi, tidak perlu. Lihat orang langsung beri. Ya. Nah, ini sifat yang ini sudah jadi bawaan. Nah, ada sifat yang kita usahakan. Kita itu berat awalnya memberi. Kemudian kita bergaul sama orang yang suka memberi, kita berinteraksi dengan mereka, kita baca-baca hadis, kita dinasehati tentang keutamaan memberi. Akhirnya kita latihan. Ada orang minta, kita beri. Awalnya sedikit, mulai meningkat. Nah, itu sifat yang diusahakan. Nah, pujian untuk sifat yang diusahakan ini, itu namanya alhamdu. Sebagian orang mengatakan, sesuatu yang dipuji itu adalah sesuatu yang disebut dengan pujian alhamdu, karena pujian bahasa Arab kan banyak. Ya, ada sana pujian juga artinya.
Ada alhamdu, pujian juga. Nah, sesuatu yang disebut dengan dipuji, ada yang mengatakan bahwa alhamdu itu sifat yang diusahakan seseorang, pujian untuk sifat tersebut dikatakan alhamdu. Ya. Misalnya hamida Ahmadu Zaidan ala ihsanihi. Ya, Ahmad memuji Zaid atas kebaikannya pakai kata hamida. Nah, berarti si Ahmad ini memuji Zaid dengan perbuatan yang baik yang dia latih diri dia jadi baik. Ya. Ya, ada definisi seperti itu. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, definisi seperti itu diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah. Ya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dengan kata alhamdu, yang artinya Allah itu berusaha ya, untuk jadi baik. Nah, itu salah. Ya. Li'anna Allah farraqa bainal hamdi was tsana. Ya. Karena Allah bedakan antara alhamdu dan as-tsana. Faqala fil jumlatil awula. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah katakan dalam hadis qudsi, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Wa fi tsaniyah, ketika kita di ayat yang kedua, ayat berikutnya kita mengatakan ar-rahmanir rahim. Allah katakan asna alayya abdi. Hambaku juga memujiku, terjemahannya. Cuman Allah bedakan antara hamidani dan asna. Artinya ini beda. Walau fasarnaha bisana lam yakun liqaulihi fir rahmanir rahim asna alayya abdi faidatun. Kalau seandainya kita terjemahkan alhamdu itu sama dengan asana, maka kalimat ar-rahmanur rahim, pujian Allah asna alayya abdi itu tidak berfaedah. Ya. Tidak nyambung aku, Ustaz. Kita lanjut kalau antum tidak nyambung. Ya. Tidak dapat aku poinnya sudah. Agak belajar bahasa Arab. Falhamdu wasfun mahmud. Sehingga yang tepat, ya. Yang tepat itu adalah alhamdu itu artinya sifat yang kita berikan kepada orang yang dipuji dengan kesempurnaan. Disertai dengan cinta dan pengagungan. Ya, nah ini intinya. Ketika antum mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, artinya antum menyifati Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pujian yang sempurna, disertai perasaan antum cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poinnya. Ya. Jadi ketika kita mulai membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya. Nah, antum ingat, antum sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Ya. Kemudian antum sedang mengungkapkan perasaan cinta antum dan pengagungan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini luar biasa. Makanya nanti pas kita doa ihdinas siratal mustaqim, kalau antum dari awal itu sudah menghayati ini, oh itu luar biasa nanti pengaruhnya. Ya. Walaisa ma'na alhamdu at-tamjid. Ya. Makna alhamdu itu beda dengan tamjid, beda dengan syukur. Dan ini suatu kesalahan. Kemudian walhamdu lahu sababani. Kita memuji Allah, kita menyatakan alhamdu untuk Allah itu karena dua alasan. Alasan yang pertama, kamalul mahmud. Ya. Kesempurnaan yang dipuji. Ya, kan antum kadang habis sholat kan antum zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa antum ngomong alhamdulillah?
Giliran habis makan, saya juga ngomong alhamdulillah. Habis minum ngomong alhamdulillah. Ngapa ngomong alhamdulillah kalau habis makan? Karena bersyukur dengan Allah. Ya, muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan ini, muji Allah atas nikmat minuman ini. Nah, sekarang ngapa antum habis sholat ngomong alhamdulillah juga? Ya. Kan antum sedang habis ibadah. Antum tidak sedang makan. Dalam bahasa yang awamnya, antum sedang baru saja menikmati suatu nikmat pemberian Allah. Kenapa habis sholat antum zikir alhamdulillah? Ini alasannya. Antum puji Allah karena dia sempurna. Ya. Jadi kita muji Allah itu sebab pertama, karena Allah itu memang sempurna. Antum terasa nikmat atau tidak yang sedang antum rasakan sekarang, Allah terpuji. Ya. Alasan kedua nanti. Ya. Alasan pertama kita memuji Allah karena dia terpuji. Ada akhwat cantik misalnya. Antum puji dia cantik. Ngapa antum puji dia cantik? Apakah dia akhwat tadi baik dengan antum? Apakah itu sedang PDKT dengan antum? Tidak, kata urusan, memang dia cantik. Apa maksudnya? Sehingga kita puji dia cantik ya karena dia cantik. Nah, kita puji, kita katakan alhamdulillah. Ya karena Allah terpuji. Allah itu sempurna. Ya. Makanya kita zikir alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Dengan pujian yang sempurna. Dengan cinta dan pengagungan. Nanti kita buktikan kesempurnaannya. Di kitab ini cuma dibahas sikok sifat untuk membuktikan kesempurnaan Allah. Sikok sifat beda, apalagi bahas banyak sifatnya. Al-kamalu dzati, ya. Kamal secara zatnya alladzi yakunu laziman lidzat. Sesuatu yang merupakan konsekuensi kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kepada perbuatan Allah. Fahuwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu sempurna dalam hal apa? Dalam zatnya. Karena sifat Allah itu ada yang sifatuz zat. Ya, wajah Allah, tangan Allah. Sifat yang menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sempurna. Ya, sifat zatnya. Saking indahnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Jamil, Allah itu indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu dijangkau oleh pandangan. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mampu menjangkau semuanya. Jadi yudriku itu artinya ini dijadikan oleh orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Allah ayat ini. Ya. Kalau ayat yang wujuhu yauma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah semua melihat kepada Allah. Itu di antara ayat yang menyatakan bahwa nanti di akhirat kita melihat wajah Allah. Nah, di ayat ini kata Allah, la yudrikuhul absar. Allah itu tidak mampu dijangkau oleh pandangan. Nah, ini dalil kata mereka. Allah tidak bisa dilihat. Jadi ada nazara, ada idrak. Nazar itu antum lihat rumah. Antum lihat rumah, misalnya antum jalan naik motor, antum lihat rumah. Rumah si fulan itu pagarnya hitam, catnya putih. Itu namanya nazara. Tapi kalau antum idrak, antum ngomong rumah si fulan itu pagarnya hitam, catnya putih, kamarnya 3, lantainya ini warna putih juga, mereknya ini, merek keramiknya ini, ventilasinya kayak ini, AC, nah itu idrak namanya. Ya. Nah, makanya la yudrikuhul absar. Allah itu tidak mampu dijangkau oleh mata sedetil itu. Saking indahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sifat zatnya. Yang jamil baru. Wa sifatuhu. Ya, kemudian sifat Ar-Rahman, kasih sayang, Ar-Razzaq, memberi. Ya, af'al, demikiannya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya kamal. Makanya kita katakan alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah. Qala Allahu an nafsi. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang dirinya sendiri, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah, milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi. Al-matsalu di situ maknanya sifat. Buktinya yang menguatkan, dikuatkan oleh Syekh di sini argumen beliau katakan al-matsal itu artinya sifat adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Sifat-sifat surga yang disampaikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun. Nah, sifat-sifatnya di antaranya di dalamnya ada sungai-sungai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang tinggi. Ya, ketinggian Allah itu ada 3. Antum pening enggak banyak dan catatan? Ya. Ketinggian Allah itu ada 3. Allah itu uluwuz zat. Ya, zatnya tinggi. Uluwul qadar. Kemudian uluwul qahr. Kita bahas dulu Allah itu Subhanahu wa taala uluwul qahr. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau uluwul qadar, kedudukannya tinggi, mulia. Kan kalau kita nyebut sesuatu yang kedudukannya tinggi artinya mulia. Oh, dia itu tinggi kedudukannya di mata kami. Artinya maksudnya mulia. Itu uluwul qadar. Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Maha mulia. Kemudian uluwul qahr. Qahr itu menaklukkan. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu menaklukkan kehendak kita. Antum nak kehendak zaman nabi, kalau Allah tak kehendaki tak jadi. Makanya kehendak Allah di atas semua kehendak makhluk. Ya, contoh Covid ini. Bahkan negara adidaya ya pengen bebas dari Covid. Ya, negara adidaya bukan person ini. Bukan personal. Kalau personal pengen bebas, kemudian itu jelas kalah. Ini kehendak satu negara, banyak orang, dan negaranya negara adidaya. Itu pun tidak mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ulul qahr. Nah, sampai di sini sepakat orang-orang meyakini bahwa Allah itu maha tinggi. Maha tinggi apa? Ulul qahr, ulul qadar. Nah, yang mereka tidak sepakat dengan ahlu sunnah wal jamaah tentang uluwuz zat. Allah itu maha tinggi zatnya. Sehingga kalau kita mengatakan Allah itu tinggi, mereka tinggi di sini maksudnya adalah mulia. Yo, begitu. Maksudnya di sini mulia, maksudnya di sini Allah itu menang kehendak atas kehendak makhluk. Maksudnya di sini juga zat. Ya. Jadi jangan antum salahkan mereka ketika mengatakan maksudnya di sini mulia. Iya, tapi itu belum sempurna. Ya. Ini falillahi sifatul ulya. Allah itu memiliki sifat-sifat yang tinggi dalam 3 hal tadi. Wa kullu wasfin kamalun falillah. Semua sifat-sifat yang sempurna adalah milik Allah Azza wa Jalla. Fayuhmadullah ala kamalihi. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya. Di antara contoh kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu, segala puji hanya milik Allah, yaitu lam yattakhidz waladan, yang dia itu tidak memiliki anak, wa lam yakun lahu syarikun fil mulk, dan dia juga tidak memiliki pembantu-pembantu dalam kekuasaannya. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli, dan dia juga tidak memiliki penolong dari kerendahan. Wa kabbirhu takbira, agungkanlah Allah, besarkan Allah dengan sebesar-besarnya. Nah, ini bukti sifat yang berkaitan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Famathalan, ada lagi contoh, Allah Subhanahu wa taala kamilul hayat. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah al-hayyu, yang kehidupannya maha sempurna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah
yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia Maha hidup dan mengurusi kehidupan. Nah, sifat Al-Hayyu Al-Qayyum ini terdapat di 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah, ini surat ayat kursi. Kemudian di surat Al-Imran ayat kedua, ayat pertama. Kemudian yang terakhir itu surat Al-Furqan kalau tidak salah. Lupa saya. Al-Hayyu Al-Qayyum ini juga disebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, karena ini artinya kehidupan. Dia Maha hidup, ngurusi yang hidup. Kalau Allah Maha hidup baik dan ngurusi yang hidup, tidak terus alam semesta. Kalau Dia punya sifat tidak memiliki sifat Al-Hayyu, ya tidak sempurna. Wujud misalnya, ada kan belum tentu hidup. Ya. Gelas ini ada, tapi tidak hidup. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak disentuh, karena sempurnanya kepengurusan Allah terhadap makhluk hidup sampai Allah itu tidak disentuh ngantuk. Apalagi tidur. Ya, ini sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau manusia, justru manusia itu yang sempurna yang mengalami ngantuk dan mengalami tidur. Kalau manusia ada ngantuk dan tidur, dia disebut berpenyakit. Ya. Penyakit, dia ke dokter, Pak aku tidak bisa tidur. Pak dokter tidak bisa tidur. Malam tidak bisa tidur. Siang tidak bisa tidur. Ya. Nah itu justru tidak sempurna kalau manusia tidak bisa tidur. Tapi tidurnya manusia itu dikatakan sempurna kalau tidurnya di waktu yang tepat. Ya, saat jam istirahat dia tidur. Nah, kalau dia tidur di waktu yang tidak tepat, justru tidak sempurna manusia. Tidur pas kajian. Tidur. Nah, itu tidak sempurna justru dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu kesempurnaannya sampai tidak disentuh oleh tidur dan ngantuk. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kamilul qudrah. Allah itu sempurna kuasaannya, kemampuannya, kekuasaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu ini mencakup yang Dia kehendaki dan tidak Dia kehendaki. Ya, selama hal tersebut mungkin terjadi. Ya, Allah itu mampu walaupun tidak terjadi. Selama itu sesuatu yang mungkin terjadi, ya, itu adalah di kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka lahadan nasa jami'a." Seandainya Tuhanmu mau, Dia akan beri petunjuk semua manusia. Terjadi tidak itu? Tidak. Bisa tidak Allah? Bisa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kemampuannya meliputi, mencakup segala sesuatu. Sesuatu di situ adalah sesuatu yang Dia kehendaki maupun tidak Dia kehendaki, selama itu mungkin terjadi. Kalau sesuatu yang mustahil, maka di sini bukan syai'un qadir. Bukan termasuk syai'un di ayat ini. Kalau sesuatu yang mustahil. Misalnya apa? Orang bertanya misalnya, kalau Allah Maha mampu, kalau Allah Maha kuasa, bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang seperti Allah? Apa jawaban kita? Kalau nanya cek ini. Ya, kita kata ke ini pertanyaannya bela salah.
Nah, karena ini sesuatu yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta. Dia Khalik, bukan makhluk. Kalau dia menciptakan sesuatu, berarti sesuatu itu makhluk. Nah, ini sama cak dia. Cak mana bisa tergabung antara Khalik dan makhluk? Ya. Kalau Allah itu Maha Kuasa, bisa tidak dia mati ke diri dia dewe? Nah, pertanyaan ini masalah sudah monggo. Ya. Jadi syai'un di situ maksudnya adalah yang mampu, baik itu yang terjadi maupun yang tidak terjadi, yang mungkin bisa terjadi. Kalau yang mustahil tidak. Tadi contohnya antara yang mustahil itu seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard." Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah, memberatkan Allah, ya. Sesuatu apapun di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira. Allah Subhanahu wa taala kana aliman qadira. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha kuasa, Maha mampu. Nah, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya ketika dia mengatakan Allah itu mampu atas segala sesuatu. Allah tutup ayat ini dengan aliman qadira, Maha mengetahui, Maha mampu. Karena sesuatu yang mencipta itu memiliki karakter ini. Ya. Orang yang menciptakan sesuatu punya dua sifat ini. Alim sama qadir. Tahu sama mampu. Tukang kayu buat kursi karena dia alim, karena dia mampu. Ya. Kalau dia alim tapi sakit, tidak bisa jadi kursi. Pak absen dulu pegawai hari ini, sakit. Tidak jadi. Kalau orang mampu, aku sehat tapi tidak alim, ya, bikin kursi jadi apa dia? Jadi macam-macam bisa. Nggak mampu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tutup. Makanya indah Quran itu kalau kita ngerti makin indah itu. Aliman qadira. Allah itu Maha mengetahui dengan tingkat ketahuan yang maha, kemudian dia mampu dengan tingkat kemampuan yang maha. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mencontohkan beberapa contoh, di antaranya beliau memberikan adribu lakum mathalan basiton. Aku berikan kepada kalian contoh yang sederhana, yamutun nasu bal khalqu kulluhum. Ya, manusia itu mati, bahkan semua makhluk itu mengalami mati. Yamutuna fil lahdhatin wahidah. Mereka bisa mati dalam satu waktu begitu saja. Contohnya kata Allah, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika sangkakala ditiupkan, maka yang ada di langit dan yang ada di bumi mati semua. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, para ulama menafsirkan siapa yang dikehendaki Allah tidak mati ini macam-macam tafsiran ulama, di antaranya bidadari, di antaranya para syuhada dan lain-lain. Kulluhum yamutuna illa man sya'allah. Semuanya mati kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian malaikat tadi Israfil meniupkan tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka berdiri dan langsung melihat. Kullu alam qaimun yanzur. Ya, semua alam semesta ini dan penghuninya berdiri dan melihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kanat illa sayhatan wahidatan." Fa'idhahum jami'un ladaina muhdarun. Hanya dengan satu kali tiupan saja, tiba-tiba semuanya berkumpul di hadapan kami. Ya. As'alullaha ay yuthabbitani wa iyyakum. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan aku dan kalian dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi hari kiamat ini. Yusahu bihim fa'idhahum qiyamun yanzurun. Sekali tiupan saja tiba-tiba semua makhluk itu berdiri dan melihat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma hiya zajratun wahidah. Itu hanya tiupan sekali saja. Kejadian tiba-tiba saja. Fa idahum bisahirah. Ya, tiba-tiba mereka semua hidup bangkit. Hunaka aidon ayatun ajibah. Ada lagi contoh yang lain. Ini dah berapa menit lagi, Sa? 3 menit lagi. Ya, ada lagi contoh yang menakjubkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Qadir. Ya, di sini Syekh ingin menjelaskan Allah itu terpuji. Terpuji dari sifatnya. Contoh yang diberikan di sini adalah Qadir. Sifat Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Al-Qadir. Qadirun, Maha Kuasa. Itu apa yang terjadi pada para anbiya, para nabi. Sesuatu yang terjadi sekali begitu saja mudah. Lawi jitama'al quwwal alam ma hasala min hadzalik. Seandainya alam kekuatan di alam semesta ini dikumpulkan, maka kejadian tersebut tidak akan bisa terwujud. Yaitu ketika Fir'aun dan pasukannya, ya, ketika Fir'aun mengumpulkan pasukannya untuk mengalahkan Musa dan kaumnya. Musa keluar bersama kaumnya dari Mesir. Mutajihina nahwal bahra. Ya. Mereka nahwal bahri, mereka keluar menuju Laut Merah. Ya, disebut Laut Merah itu karena dasar-dasarnya ada tumbuhan-tumbuhan yang berwarna merah. Ya. Nah, kita lanjut agak habis sisa. Karena tanggung nih kalau diceritakan panjang ya, dan nanti malah tidak dapat kesannya bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Dan ini kisah ini luar biasa menakjubkan. Demikian nanti insyaallah kita lanjut ba'da Isya, kita tutup dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita membuktikan atau menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qadir. Sehingga dia layak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna. Ya. Dan di sini dikaji sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qadir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam yang dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam di puncak akhir-akhir dakwah beliau dengan Fir'aun, itu dia dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Nabi Musa terdesak di Laut Merah. Wa indama wasalu ilal bahri al-ahmar fa idzal bahru amamahum wa fir'aunu khalfahum. Dan ketika itu laut di hadapan mereka, sementara di belakang itu Fir'aun. Ya. Tidak ada jalan lagi. Qala ashabu Musa, karena kondisi sedemikian rupa, ya sudah kondisi sangat terpojok, mendesak. Sahabat-sahabat atau pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Kita pasti tertangkap. Ya. Tahu apa terjemahnya kalau bahasa Indonesia, kalau di terjemah Quran? Sesungguhnya kita akan tertangkap oleh Fir'aun. Namun kalau dari sisi bahasa, mereka itu menekankan dengan 3 penekanan. Pertama inna. Ya, kemudian lam taukid, la mudrakun. Kemudian susunan di situ adalah susunan jumlah ismiyah. Itu juga sebagai taukid. Karena jumlah ismiyah dari sisi ilmu balaghah itu memberikan faedah ats-tsubut. Alladzi afadahu annal jumlata ismiyah. Suatu yang baku, tetap, kokoh. Ya. Berarti dia mengatakan dengan 3 penekanan. Sungguh kita benar-benar pasti ketangkep. Nah itu kalau terjemah itunya nih. Cuman di Quran saya rasa tidak seperti itu terjemah bahasanya. Cuman kalau kita lihat bahasa Arab kita ngerti bahasanya seperti itu ungkapan mereka. Tidak ada lagi jalan. Ini depan laut, belakang pasukan. Mau lari kemana lagi? Innal lamudrakun. Kita pasti, sungguh kita pasti benar-benar kena tangkap. Yakin kita kena tangkap. Nah dalam kondisi seperti itu,
Nabi Musa dikatakan dengan penekanan seyakin ini. Orang ini bukan satu dua ngomong kayak ini nih. Ya. Kita tahu tentang kisah, hadis syafaat atau di akhirat Nabi SAW ditampakkan umat. Saking banyaknya Bani Israel, Nabi SAW kira itu umat beliau. Saking banyaknya. Ya, namun itu penjumlahan seluruh nabi-nabi yang lain. Cuman pengikut Nabi Musa itu banyak. Nah, sebanyak orang itu mengatakan, kita pasti kena tangkap ini. Ya. Mereka mengatakan, al-bahru amamana, depan kita laut, belakang kita Fir'aun dan tentaranya. Kullu insanin sayaqulu hadhil maqala. Realita, pasti semua orang akan mengatakan ucapan yang demikian. Anak mana lagi nih? Sudah nih, selesai. Pelarian ini sudah tamat. Tidak kata cerita lagi, selesai ini. Walakin inzur ila thiqati billahi azza wa jalla wal yakin. Namun perhatikan bagaimana percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada Nabi Musa. Qala Musa qaulu muqinin billah. Nabi Musa mengatakan satu ucapan yang menunjukkan orang tersebut sangat yakin kepada Allah. Dia mengatakan kalla. Ya. Kalla dia kata. Tidak, salah kamu kalau. Bayang gitu. Dalam kondisi terjepit secara logika, tidak temu lagi jalan. Ini kemana jalannya? Dia ngomong ke kami salah nih, mana Musa? Ya. Dalam kondisi terdesak, terjepit, yang tidak ada jalan keluar secara logika, tidak bisa dipikirkan. Orang-orang kemudian mengatakan semuanya ini kita bakal tertangkap. Nabi Musa bukan sekedar ngomong tidak, tapi dia berani dengan yakin, tanpa ragu, tanpa gemeter dia ngomong kayak ini. Dia ngomong, "Dak, kamu salah." Ya. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Bersamaku Robku, sungguh bersamaku Robku. Dia bakal nunjuki jalan. Dalam kondisi seperti saking yakinnya iman para nabi, bayangkan tuh. Dalam kondisi tidak seperti ini, itu beda memang, iman para nabi itu beda. Ya. Dalam kondisi ini dia ingat Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Yang mustahil menurut manusia, mustahil kata yang kita bahas itu mustahil, benar-benar mustahil. Ini mustahil dalam kacamata manusia, Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Maha mampu. Ya. Allahu Akbar kata Syekh, Allahumma ja'alna minal muqinin. Beliau takjub sekali dengan ucapan Nabi Musa sampai beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yakin. Aiqana annallaha ma'ahu. Dia sangat yakin Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahra. Kemudian kami wahyukan kepada Musa agar memukulkan tongkatnya ke lautan. As'adiyah. Daraba bihal bahra. Itu tongkat biasa itu. Bukan dari kayu macam-macam ini. Nah, ukirannya udah ada ukiran macam-macam. Tongkat biasa. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan apa tongkat itu? Attaki ubiha. Aku jadikan tongkat sebagai sandaran. Wa ahusyu ala ghanami. Aku jadikan tongkat ini untuk mengusir gembala aku. Tongkat biasa ini. Ya. Kemudian tongkat ini dipukulkan ke laut. Ya. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kemudian terbelah lautan tadi menjadi 12 belahan, ya. Kattaudil azim. At-taudu di situ yakni al-jabalul azim. Belah dia naik seperti gunung yang besar. Kullu firqin kattaud. Setiap belahan tadi seperti gunung yang besar yang berjumlah 12, ya, 12 belahan, 12 gunung, ya. Baina hadhi turuq kal jibal. 12 jalan, kemudian di antara jalan-jalan tadi ada air yang seperti gunung. Al-ma'u bi tabi'atihi sayyal. Air itu secara karakternya air itu memiliki sifat ngalir. Lakinnahu bi amrillahi wutida. Namun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala air tidak ngalir tapi naik dia.
Hatta qala ba'dul mufassirin, sampai para mufassir mengatakan innallaha ja'ala fi hadhil atwat furujan. Ulama tafsir mengatakan di antara yang dinding-dinding air tadi terdapat celah-celah. Li ajli ayyara banu Israil ba'duhum ba'dha hatta la yaqluqu ala ikhwanihim al-akhirin. Ya. Jadi naik tadi dindingnya apa air tadi, nah air itu belah-belah seperti ada ventilasinya. Sehingga mereka tidak cemas kalau ada kawan kita yang ketinggalan. Mereka lari, oh sebelah kita ada kawan kita juga. Mereka lihat, semua ikut naik. Ya, ini kan mustahil. Ya. Kemudian orang zaman sekarang melihat fenomena air surut, air pasang. Oh wajar, zaman Nabi Musa laut bisa terbelah. Lah itu lain itu. Ini air surut, fenomena air surut tengah laut. Orang jalan tengah laut itu. Jalan. Nah ini mukjizat Nabi Musa itu masuk akal. Bukan aja itu, lebih hebat lagi mukjizat Nabi Musa. Ya. Bukan cuman itu, kemudian kalau seandainya orang tadi kan apa? Basah masih pasirnya, becek. Nah, ini sudah belah, naik ke atas, ada rongga-rongga, kering itu. Tidak becek. Fakana yanzuru ba'duhum ila ba'din min khilali hadhil furuj. Mereka lihat satu sama lain dari celah-celah tadi. Nah, air ini terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, demi Allah, seandainya manusia mendatangkan bom atom, ma taf'alu hadzal fi'la. Tak bakal terjadi seperti ini. Ya. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala fauqa kulli syai', ya, di atas segala sesuatu. Fi lahzatin, sesaat sekali ketok itu. Ya, sesaat. Jadi yang menakjubkan seperti itu. Ya, tongkat biasa yang digunakan oleh Nabi Musa untuk sandaran, untuk ngangon kambing, ya, dipukulkan ke laut jadi seperti ini. Ya. Kanatil ardu wahlan, dan tanah itu lumpur, namanya tanah di dasar lautan. Ya. Namun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesaat kering. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Pukulkanlah untuk mereka, buat mereka jalan di lautan tersebut yang kering. Fi lahzatin yabisat tariq, ya. Dalam satu saat saja jalan jadi kering. Ini kita hujan bolak-balik malam, hujan semalam terus, besok masih banjir. Bukan basah lagi, banjir masih. Kalau masih basah mending, oh hujan semalam. Ini masih banjir, genang. Dan itu jalan, bukan tempat air. Ini tempat air laut, bukan air sungai. Air yang lebih banyak lagi laut. Dipukul sekali jadi 12 jalan, naik, kemudian ada rongga, kering. Subhanallah azim, ya. Demi Allah, inna mithla hadhil qissah tujibu lil mu'min al-muqin. Kisah-kisah seperti ini semestinya itu berkonsekuensi melahirkan keyakinan pada diri seorang muslim, seorang mukmin. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memenuhi hati saya dan hati Anda sekalian iman dan yakin. Allah yakhafu min ahadin, agar kita tidak takut kepada siapapun. Jangan kita merasa takut kepada siapapun, jangan kita bergantung kepada siapapun dari kalangan makhluk, ya. Karena makhluk itu sama saja dengan kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu membinasakan makhluk-makhluk tersebut, ya, makhluk yang menakut-nakuti kita, ya. I'tamid 'ala Allah, bersandarlah kalian kepada Allah. Lakukanlah usaha yang diperintahkan, yang dibolehkan kepada kalian. Namun bersamaan dengan usaha yang kalian lakukan, hati kalian tetap bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan usaha tersebut. Makanya tidak boleh kita mengatakan usaha berbanding dengan hasil. Ya. Usaha, kita usaha, tapi kita tidak kita kaitkan usaha ini berbanding lurus dengan hasil. Tetap hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan melakukan usaha.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau mau tinggal belah bae laut itu. Tidak perlu Nabi Musa ngetok-ngetok. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah melakukan usaha. Ya. Dan itu tidak berbanding dengan hasil itu. Usaha minimalnya itu. Ngetok. Ngetok sekali aja 12 kering. Ya, usaha minimal sekali itu. Oleh karena itu wala tu'alliqu baqa'aka aidan bi ahadin. Jangan kalian kaitkan, jangan kalian gantungkan juga eksistensi kalian, keberadaan kalian, ya, kondisi kalian dengan siapapun. Jangan kalian mengatakan indi man yudafi'u anni. Jangan kalian katakan tenang be, ada yang bela aku. Wong maksudnya. Kada wa kada, demikian dan demikian abadan. Hadza ma yanfa. Ini tidak bermanfaat sama sekali. Fakam min sababin akhfaqa, betapa banyak usaha yang dilakukan oleh seseorang itu tidak berfungsi, tidak jalan. Wa kam min mahibin saqata, betapa banyak orang yang begitu berwibawa, begitu berkuasa, saqata, jatuh. Ya, puluhan tahun pegang kekuasaan jatuh. Al-amru biyadillah, semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa azza wa jalla. Ij'al, jadikan hatimu itu senantiasa bergantung kepada Rabbmu sampai engkau merasa tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanyalah dengan berzikir kepada Allah hati seseorang akan menjadi tenang. Allahumma ja'al qulubana mutmainnatan bidzikrika ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami tenang dengan mengingatmu wahai Rabb sekalian alam. Dengan demikian, hadzal mithal alladzi dzakarna yadullu ala kamalil qudratillah. Contoh permisalan yang kita sebutkan ini menunjukkan tentang sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yastahiqqu alhamdulil kamal. Makanya tadi pengertian alhamdu, dialah yang disifati dengan al-kamal. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu, mereka tidak mampu memelemahkan Allah sedikit pun, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Innahu kana aliman qadira, dia maha mampu, maha mengetahui lagi maha berkuasa. Fayahmadullah ala kamali sifatihi, ya, kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya sifatnya. Wa hadza huwal kamaludz dzati, ini adalah kesempurnaan yang zat, ya. Jadi ini apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, ini baru poin pengertian alhamdu. Belum galo-galonya. Alhamdu tadi pengertiannya apa? Wasfun kamal. Ya. Wasful mahmud bil kamal, menyifati yang dipuji dengan sempurna. Ya. Dicontohkan oleh beliau dengan sifat al-qadir. Ini baru pembahasan sifat Allah maha mampu, belum yang lain. Ya. Dan ini baru satu poin dari mengapa kita memuji Allah. Minggu depan kita lanjut. Ngapa poin kedua kita muji Allah dengan alhamdu. Ya, baru bahas al-kamalnya tetap. Besok baru kita bahas, insyaallah juga akan bahas tentang ma'al mahabbah wa ta'zim. Kita muji Allah itu disertai perasaan cinta dan pengagungan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji, ya, saya kira cukup ini pada malam ini. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bisa memberikan gambaran kenapa kita sampai menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan segala puji. Ya. Demikian untuk kajian pembahasan pada malam hari ini. Selanjutnya kembali saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada pendengar sekalian dimanapun berada. Kami ingatkan kembali untuk bertanya seputar tema bahasan kita pada malam hari ini melalui nomor WhatsApp 081178710067 atau di kolom komentar via YouTube channel Roja Darussalam.
Dan saat ini sembari kita masih menunggu pertanyaan interaktif dari pesan singkat WhatsApp, kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam hari ini. Kami persilakan bertanya via kertas atau via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Ya, ada pertanyaan satu dari jamaah. Apa hukum melakukan ibadah tapi diharapkan kebanyakan tentang dunia? Sebagai contoh, sedekah untuk memperlancar rezeki. Ya, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu kalau dari sisi memiliki manfaat duniawi atau tidak memiliki manfaat duniawi, itu ada dua model, ya. Yang pertama, ada model ibadah yang dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa melakukan demikian dan demikian, maka rezekinya lancar, hartanya bertambah. Ada lagi ibadah-ibadah yang sama sekali tidak dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan faidah-faidah duniawiyah. Nah, ibadah-ibadah yang di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkannya dengan keuntungan-keuntungan duniawi, tidak boleh kita mengharapkan manfaat dunia di situ. Ya, seperti dakwah misalnya. Dengan berdakwah kita berharap kita mendapatkan faidah duniawi tambahan dari makhluk, yaitu berupa pujian, disebut oleh orang sebagai orang yang alim, disebut sebagai orang yang pinter, disebut kemudian memiliki relasi. Tujuan saya dakwah ini supaya banyak kenalan, banyak relasi, agar kalau ada urusan bisa lancar. Nah, ngurus ini kenal. Ada ikhwan kita di situ. Tenang be Ustaz, besok diajak ke misalnya. Ya. Nah, itu harapan-harapan seperti ini, ya, ibadah-ibadah dan ibadah-ibadah yang lain yang tidak ada dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya faidah duniawi, tidak boleh kita berharap faidah duniawi di situ. Namun ada ibadah-ibadah yang di dalamnya terdapat motivasi duniawi. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang terdapat motivasi duniawi ini, jihad misalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi jihad, nanti dapat ghanimah. Ya. Nah, ibadah-ibadah seperti ini boleh seseorang mengharap keuntungan duniawi, manfaat duniawi dari ibadah tersebut. Sebatas dan amal dia, kadar amal yang dia peroleh sekadar besar atau tidaknya hasrat duniawi tadi. Ya. Misalnya dia tadi sedekah atau silaturahim. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ajalihi. Siapa yang berharap dilapangkan rezekinya, wa yunshi'u fi ajalihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Nah, kemudian dari hadis ini dia termotivasi. Oh, silaturahim ini nyambung silaturahim, memiliki faedah duniawi. Nah, ketika faidah dunia ini sekedar saja, dapat payu tidak sudah, ya, insya Allah itu baik. Tapi kalau seandainya dia sama sekali tidak berharap, itu yang terbaik. Saya pengen ini nyambung silaturahim ini memang suatu akhlak yang mulia, perintah agama, ya, kebaikan interaksi dengan sesama manusia. Itu saja, ini yang terbaik. Tapi kalau ada unsur tadi, mudah-mudahan dengan silaturahim ini aku lancar rezeki. Itu boleh. Tapi pahalanya beda dengan orang yang pertama. Nah, kalau dia jadikan semata-mata ibadah itu untuk itu, tidak dapat apa-apa dia. Aku silaturahim ini bukan, tidak ada unsur cari pahalanya di sini. Memang untuk jalan relasi ini. Nah, itu tidak ada pahalanya. Bisa jadi dia dosa. Ya, ketika yang diharapkan semata-mata duniawinya bisa jadi. Ya.
Tapi bisa jadi tidak sampai dosa, cuma tidak dapat pahala saja karena innamal a'malu binniyat. Dan amal-amalannya istighfar. Istighfar itu ya datangkan rezeki, banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menceritakan demikian. Kemudian haji dan umroh, kemudian lagi tawakal, kemudian lagi membiayai orang yang belajar ilmu agama. Itu amalan-amalan yang bisa sedekah juga, amalan-amalan yang bisa memiliki faidah duniawi. Ya. Tergantung dominan di mana orang ini. Kalau dia dominan, ya, di hati dia dominan, memang tujuannya untuk itu, tadi bisa sama sekali dapat pahala, bisa sama sekali malah dia jadi dosa. Ya. Itu dua pembedaan antara amal yang ada motivasi duniawinya dan amal yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut iming-iming dunia ketika kita mengamalkan hal tersebut. Ya, seperti baca Al-Qur'an. Setahu saya ada ya hadis-hadis yang menceritakan kalau kita baca Quran demikian dan demikian. Ya, atau pokoknya amalan-amalan yang tidak disebutkan intinya memiliki faidah dunia. Allah taala alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan saat ini kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi sempat menjelaskan jika mengingat Allah hati menjadi tenang. Namun, Ana sudah mengusahakan hati ini selalu mengingat Allah di setiap aktivitas yang Ana jalankan. Namun, selalu saja hati ini diselimuti rasa kekhawatiran dan keraguan jika menghadapi suatu hal yang sebenarnya Ana sudah tahu itu semua sudah kehendak Allah Ta'ala. Pertanyaannya, apakah kekhawatiran Ana ini adalah was-was dari syaitan? Dan apakah kekhawatiran Ana ini juga sudah bagian dari dosa? Jazakumullahu khairan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik dari tahun lalu. Tafadhol Ustaz. Ketika kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala namun kita tidak tenang, ya berarti dia belum melaksanakan atau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan itu terjadi ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, artinya ketika kita, karena zikir itu mencakup hati, lisan dan anggota badan. Seperti sebagaimana perbuatan syukur, perbuatan istighfar itu juga menyangkut hati, lisan dan anggota badan. Seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan istighfar itu memiliki faidah duniawi dan ukhrawi, ya. Kemudian dia tunggu-tunggu faidah duniawinya mana ini? Katanya kalau kita istighfar bakal banyak rezeki. Ya, aku sudah sehari 1000 kali. Nah, istighfar di situ mencakup hati, ya, lisan, anggota badan. Apa taubat? Taubat itu yang menjauhi perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, demikian juga ketika seorang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hatinya merenungi, lisannya mengucapkan, anggota badannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melahirkan ketenangan. Nah, kalau seseorang zikir cuma di lisan, kemudian dia nunggu mana ketenangan, itu sebagaimana kisah seorang tabi'in, Raja bin Haywah. Ya, Raja bin Haywah ini penasehatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Raja bin Haywah dapat banyak harta karena dia penasehat kerajaan. Nah, setelah dia dapat harta, itu habis gajian, itu dibagi-bagi sama dia duitnya. Bagi uang miskin, bagi-bagi kalau. Sampai di rumah dia buka bawa bantalnya, duitnya masih ada. Sama persis yang terima gaji tadi. Ini karomah. Kemudian saudaranya praktek itu. Ya. Prakteknya hal yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh Raja. Dia ngenjuk-ngenjuk uang, dijingok, mana ini? Nggak mau dakati bonus. Tidak ada. Kemudian dia cerita kepada Raja bin Haywah, aku sudah melakukan apa yang kau lakukan, tapi dampaknya berbeda. Kata Raja bin Haywah, aku berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amaltu lillah, amaltu ma'allahi bil yakin. Aku berinteraksi dengan Allah dengan yakin. Wa amaltu lahu bitajribah. Kau berinteraksi dengan Allah dengan coba-coba.
Ya, nyubuh. Kalau aku cek ini dapat dah. Itu coba-coba. Sama seperti orang ketika dia istighfar, dia zikir, kok tidak tenang ya? Nah itu coba-coba mungkin dia. Ngetes dulu. Ya. Nah, demikian ketika kita baca Quran, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Musa. Tadi dengan yakin. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala bakal nolong dia. Ya. Dan di antara bentuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu ila Allah, ila rabbih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Dia nyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala Musa. Allah beri solusi atas masalah yang dia hadapi. Nah, bisa jadi zikir kita, ya, baca Quran kita tidak berdampak kepada hal-hal duniawi, itu karena kita beramal, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya coba-coba. Allah ngomong cek ini, coba aku tes. Kata Allah di surat Nuh, nanti kalau kita istighfar, Allah bukakan zikir atau rezeki dari mana-mana. Bahkan dalam ada sebagian ayat Allah bakal melimpahkan rezeki ketika kita istighfar. Coba ke istighfar sebulan. Sebulan kita ingat ke sehari 1000 kali. Itu tes gaji bulan depan naik dah ini. Penghasilan omset bulan depan naik dah. Itu namanya tajribah. Nyoba baik. Bukan dengan yakin. Nah, bisa jadi kita tuh beramal dengan itu tadi. Nah, kemudian apakah termasuk waswas? Iya, termasuk waswas setan. Ya, termasuk di antara waswas setan, dia menggoda kita dengan godaan yang berbagai macam. Ya. Cukup. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian dimanapun berada. Sekali lagi kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam hari ini. Kami persilakan bertanya via pesan singkat WhatsApp atau via mikrofon telah disediakan oleh panitia. Ya, fadhol. Baik Ustadz, saat ini kita telah menerima satu pertanyaan baru Ustadz, namun sedikit di luar dari bahasan kita pada malam hari ini. Ada yang bertanya dari studio langsung. Oh, boleh, silakan Ustadz. Fadhol Ustadz. Baik, satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz tentang pengertian alhamdulillah tadi. Memuji yang dipuji dengan sempurna bersama disertai dengan sifat kecintaan dan pengagungan. Kalau untuk pengagungan, insya Allah bisa lah Ustaz ya, karena Allah kan adalah Rabbul Alamin kan, Tuhan kita. Nah, yang ingin ditanyakan ini sifat mahabbah Ustaz. Mahabbah ini kan terkadang kita susah untuk menimbulkan dari diri sendiri, apalagi sebatas kita yang sedang melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu baru batas kewajiban saja. Intinya itu mahabbah itu seperti apa Ustaz? Atau tipsnya bagaimana gitu? Ini pertanyaan pekan depan ini Bang. Ada nanti pembahasan khusus penjelasan beliau rahimahullah tentang wa qauluna ma'al mahabbati wa ta'dzim. Dan ucapan kita ketika mendefinisikan yang dimaksud dengan cinta dan pengagungan. Itu insyaallah pekan depan bahas. Ya, sabar Mas. Afwan. Ya. Ini terakhir tadi dari UA. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Selanjutnya masih kita melanjutkan pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Namun sekali lagi kami ingatkan, ini pertanyaannya di luar dari bahasan kita pada malam hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang banyak kepada Ustadz, keluarga, kru Roja Darussalam serta para jamaah Masjid At-Tauhid. Izin bertanya Ustadz, tatkala saya sholat, saya lupa mematikan nada dering handphone. Mana yang lebih utama, mematikan nada dering handphone atau membiarkannya karena khawatir sholat saya batal Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, tentang gerakan sholat, ya, sebelum saya jawab ini, saya sarankan kepada ikhwan, ya, antum kaji fikih sholat. Ya, jadi antum ngaji itu selesaikan dulu perkara-perkara fardu ain. Antum selesaikan tentang fikih toharo, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih muamalah, yang sifatnya fardu ain, yang Allah Subhanahu wa taala bakal tanya antum kalau antum tidak tahu.
Adapun perkara-perkara yang lain yang sifatnya fardu kifayah, ilmu-ilmu yang fardu kifayah, itu tidak apa-apa sedikit kita tunda atau sambil kita barengi. Tapi yang hal-hal seperti ini yang kadang disepelekan oleh sebagian ikhwan. Ya, kadang-kadang ya saya sering katakan sebagian ikhwan sudah lama ngaji, dia belum pernah tamat satu kitab fikih pun. Padahal satu kitab fikih itu isinya semua tentang fardu ain untuk dia. Nah, demikian juga dengan permasalahan sholat ini. Nah, kemudian tentang pertanyaan ini, ya, sholat, gerakan dalam sholat itu terbagi-bagi berapa macam. Gerakan dalam sholat itu ada gerakan yang wajib, harus kita lakukan, harus bergerak. Ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Gerakan yang wajib adalah gerakan-gerakan yang seandainya tidak kita lakukan gerakan tersebut, sholat kita batal. Seperti Nabi SAW, di sandal beliau ada najis. Ya. Beliau gerak, buang oleh Nabi, lepas oleh Nabi. Kalau tidak dilepas, batal sholat. Karena sholat harus bersih dari najis. Ya. Terangkatnya hadas dan bebas dari najis dia. Ya, harus dilakukan. Demikian juga lalu peci kita ada tai, ya. Ada kotoran. Misal antum di jalan, antum tidak pakai helm, antum ngandal ke peci, ya, sebagai pengganti sebagai pengganti helm misalnya. Tahu-tahu antum motor tidak nyadar, lewat di pohon-pohon lebat itu banyak burung. Ini di kotoran burung. Kemudian kawan di masjid lihat, Ikhwan tuh ada tai burung di pucuk kepala dia. Nah, antum dengar dia itu, aku ini lepas peci antum, wajib. Dan kotoran-kotoran yang lain, ya. Dan sesuatu yang lain yang wajib. Demikian juga arah kiblat. Ya, kata kawan antum, misal antum lagi sholat, salah arah kiblat kau, kesana, ya berubah, bergerak antum, wajib. Ya, bergerak. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan yang sunat. Ya, yang ini utama untuk kita lakukan. Allah Ta'ala alam di antaranya ini. Di antaranya kita mati ke HP kita. Nah, kita mati ke. Jangan kita biarkan seisi masjid ini dengeri nada dering kita. Bolak-balik ini. Lagu lama ini misalnya, nostalgia atau nada dering ganggu. Nah, kita mati ke. Gak apa-apa nyabut kantong lu, mati ke dulu. Asal jangan antum jingok siapa. Agak namis, agak kon balik. Jangan, mati ke. Ya. Nah, itu diantara mungkin bisa kita kan sunat, gerakan-gerakan yang sunat. Ya. Ada yang mubah gerakan-gerakan yang itu apa? Dibutuhkan, apa misalnya nepuk nyamuk. Nyamuk tuh aduh gatel, tepuk nyamuk itu. Boleh. Ya, kemudian gerakan yang makruh diantaranya banyak gerak lebih dari 3 kali, nah itu makruh. Kemudian gerakan-gerakan yang haram yang membatalkan sholat diantaranya antum nyungak wudu, haram. Antum lagi doa, saking husuknya antum nyungak wudu, ya Allah kabul gerak. Ketika kunut imamnya panjang, antum nyungak, batal sholat antum. Nah itu gerakan yang haram. Atau gerakan yang haram juga termasuk gerakan yang sering dan banyak. Ya, sering kemudian rapat-rapat. Paham maksudnya rapat-rapat? Sebentar megang peci, bentar megang kerah, bentar lagi kain, jenggot. Nah, itu rapat-rapat namanya. Gerakan yang sering dilakukan dan durasinya tuh rapat. Nah, itu haram. Ya. Nah, itu ya di antaranya. Ya. Jadi dari situ pilihlah tadi masuk mana tadi ya? Sudah masuk tadi. Sudah. Saya kira cukup ini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Dan tadi kisah Nabi Musa tadi menunjukkan bahwa kita permasalahan yang mustahil saja mampu Allah Subhanahu wa taala wujudkan seketika itu. Dan tentu dari sini kita belajar bahwa masalah-masalah duniawi yang sedang kita hadapi, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, ya. Jangan lupa di antara makanya para sahabat itu istikharah, ya. Istikharah dalam semua hal mereka katakan, ya. Dalam semua hal kami istikharah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sekalian saya tutup, ya, supaya kita tidak terjadi kecanggungan lagi antara saya dan pembicara. Kadang bingung siapa nutup. Saya tutup duluan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rawaja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.